Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial ZW3D. Pada video kali ini kita akan membahas dan menyajikan video tutorial bagaimana cara membuat dan mendefinisikan benda kerja yang akan kita gunakan pada camp di ZW3D. Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, kita simak dulu pembahasan berikut ini. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih stok atau raw material itu. Stok atau raw material merupakan benda kerja sebelum dikenai proses machining. Pada proses machining itu sendiri terdapat dua bentuk pengerjaan, yaitu yang pertama proses machining yang menggunakan stok atau benda kerja dari bentuk utuh yang kemudian diubah menjadi part atau komponen, seperti yang kita bisa lihat pada contoh pertama di sebelah kanan. Kemudian yang kedua merupakan proses machining di mana stok atau benda kerja sudah berbentuk seperti part atau komponen dan hanya di machining di beberapa bagiannya saja, seperti pada contoh di sebelah kanan yang bawah. Kemudian di sebelah kiri merupakan tab yang akan muncul ketika kita mengklik Add Stock pada camp environment di ZW3D. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorial berikut ini. Oke, sekarang kita sudah berada di camp plan di ZW3D dan berikut adalah desain yang akan saya gunakan pada video kali ini. Untuk desain ini kita akan membuat stok atau raw materialnya itu bentuknya persis seperti di desainnya, karena proses machiningnya hanya di beberapa bagiannya saja. Bisa dilihat seperti ini desainnya. Kemudian pada camp plan itu kita bisa menambahkan stok di bagian setup. Kita klik ribbon add stocknya. Lalu secara default bentuk yang disajikan oleh ZW3D itu ada bentuk blok, silinder, serta kita juga bisa mengimport dengan format PSTL untuk si stoknya ini. Kemudian untuk dimensinya juga itu bisa diatur, mulai dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Untuk masing-masingnya pun juga bisa, seperti pada panjang kita bisa menambahkan bagian kiri atau kanannya saja. Untuk lebar bagian depan atau belakang saja, serta untuk tinggi itu untuk bagian atas atau bawahnya saja. Nah, kemudian untuk si desain ini tadi saya bilang kita akan membuatnya bentuknya persis sesuai dengan desainnya. Ada dua cara, kita bisa mengimportnya melalui format STL dari luar, atau kita bisa juga membuatnya pada CAD di ZW3D. Oke, caranya pertama, untuk yang CAD kita keluar dulu hingga kita sampai ke Multi-File Manager. Lalu saat kita sudah sampai di Multi-File Manager, berikut adalah tampilannya. Kita bisa klik copy pada file root atau part. Setelah kita copy si part tadi, kita bisa paste juga, dan kemudian akan muncul file part baru dengan bentuk yang sama seperti file part sebelumnya. Lalu kita klik dua kali, kita masuk ke CAD-nya. Lalu di sini kita pergi ke bagian shape dan kita offsetkan si volume si shape-nya. Kita pilih shape-nya. Lalu untuk ukuran offsetnya kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan 3,5 mm. Kemudian, agar tampilan visualnya berbeda dengan si desainnya, kita akan mengubah tampilan visualnya dulu. Kita pergi ke menu Visualize, lalu kita ke ribbon Face Attribute. Setelah itu kita pilih warnanya. Di sini saya menggunakan warna merah. Dan kemudian di sini untuk transparansinya dinaikkan agar bentuknya itu lebih transparan, hingga kita bisa melihat si desainnya. Setelah itu kita bisa blank beberapa komen agar dia terlihat lebih rapi dan lebih bersih, tidak banyak komen-komen lainnya. Kita bisa blank revolve, sketch. Nah, kemudian setelah kita blank, kita keluar lagi, balik lagi ke Multi-File Manager. Lalu kita bisa ke bagian preview dan kita ganti menjadi attribute. Nah, di bagian attribute kita akan masuk ke tab properties. Dan kemudian di sini kita bisa mengganti class menjadi stock. Kemudian setelah kita pilih stock, kita apply, lalu oke. Kemudian kita masuk lagi ke camp plan. Kita bisa pergi ke bagian geometry. Kemudian kita klik dua kali dan kita pilih di part tadi. Dan sudah jadi. Berikut adalah stok atau raw material yang berbentuk seperti si desainnya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.